Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Fenty dari kelas 11 IPA 2. Di VN kali ini saya akan menjelaskan tentang 5W+1H dari peristiwa pertempuran Medan Area. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area merupakan salah satu pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia. Pertanyaan kedua, kapan dan di mana terjadinya peristiwa Medan Area? Terjadinya pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Untuk pertanyaan ketiga, siapa yang memimpin peristiwa Medan Area? Pasukan itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana bisa terjadi peristiwa Medan Area tersebut? Pejabat pemerintah RI sebenarnya tidak mengetahui tujuan awal kedatangan mereka sebenarnya. Kedatangan mereka diterima karena ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Mereka pun dipersilakan untuk menempati beberapa hotel di Medan. Ketika tawanan perang dibebaskan, mereka justru bersikap congkak dan memicu timbullah berbagai insiden dengan pemuda Sumatera Utara. Pertanyaan terakhir, kapan insiden pertama terjadi? Insiden pertama dimulai di hotel di Jalan Bali pada 13 Oktober 1945. Insiden ini terjadi karena adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini, jatuh sekitar 60 orang mengalami luka-luka dan sebagian besar adalah orang-orang nikah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Neriana dari kelas 11 IPA 2 nomor absen pertama. Di sini saya akan menjelaskan 5W+1H dari peristiwa Palagan Ambarawa. What atau apa? Apa latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa? Nah, latar belakang pertempuran Ambarawa ini disebabkan kedatangan pasukan Nika dan pasukan Inggris yang datang kembali dan berusaha menggoyahkan pemerintahan Republik Indonesia yang sudah terbentuk. When atau kapan? Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa? Pertempuran ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Where? Di mana? Di mana letak peristiwa Palagan Ambarawa itu terjadi? Nah, peristiwa ini itu terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Siapa? Siapa tokoh dalam pertempuran Ambarawa? Beberapa tokoh terkenal dalam pertempuran Ambarawa itu yang pertama ada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman ini gugur di medan pertempuran Ambarawa. Yang kedua ada Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia yang menggantikan Isdiman yang gugur dahulu. Yang ketiga ada Muhammad Sarbini, pemimpin TKR Resimen Magelang. Yang keempat ada Brigadir Bethel, pemimpin tentara Inggris. Why? Kenapa? Kenapa dinamakan Palagan Ambarawa? Karena peristiwa ini terjadi di Ambarawa. How? Bagaimana? Bagaimana jalan cerita Palagan Ambarawa? Pertempuran Ambarawa ini diawali dari kedatangan Belanda dan sekutu ke Indonesia untuk mengurus sesuatu serta melucuti tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan Belanda dan sekutu ini pada awalnya disambut dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mr. Wongsonegoro. Pihak sekutu pun menyetujui dengan tidak mengganggu kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, pasukan Nika Belanda dan sekutu justru diketahui ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal ini ditandai dengan adanya pengibaran bendera Belanda hingga penyerangan terhadap markas TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dilakukan oleh sekutu. Selain itu, tawanan Belanda yang dibebaskan juga diberi senjata untuk melawan rakyat Indonesia, hingga timbul insiden bersenjata yang terjadi di Magelang. Peristiwa ini ternyata menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, namun berhasil ditenangkan oleh Presiden Soekarno. Setelah peristiwa di Magelang, tentara sekutu melarikan diri ke Ambarawa, dan tentara yang ada di Ambarawa mulai melakukan pengejaran terhadap tentara sekutu. Tentara sekutu yang sudah menyerang Ambarawa membuat TKR bekerja sama dengan tentara dari wilayah lain, seperti Purwokerto, Yogyakarta, Salatiga, dan Solo, bergabung untuk melakukan perlawanan. Namun, senjata yang digunakan oleh pasukan sekutu lebih modern. Inilah yang menyebabkan pasukan tentara Indonesia hampir dikalahkan. Jenderal Sudirman yang mengetahui hal ini kemudian langsung menuju Ambarawa dan memimpin komando seluruh TKR dan pasukan rakyat saat itu.
Dalam memimpin pasukan untuk mengalahkan pihak sekutu, Jenderal Sudirman menciptakan strategi yang bernama Sumpit Urang. Strategi ini dilakukan dengan gerakan pendobrakan oleh pasukan pemukul dari arah selatan dan barat ke arah timur, menuju Semarang. Nah, gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan gerakan penjepitan dari kanan ke kiri, seperti udang atau urang dalam bahasa Jawa untuk menyempit mangsa. Nantinya, serangan ini akan membuat musuh terjepit di bagian luar Ambarawa ke arah Semarang, dan komunikasi dengan pusat menjadi terputus. Ada beberapa tempat dataran tinggi yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk mengalahkan musuh, yaitu Bawen, Lemahabang, Bandungan, Tuntang, Bayu Biru, Ngampin, Jambu, Kelurahan, dan Baran. Penyerangan ini dilakukan mulai tanggal 12 Desember 1945, dan tentara sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Peristiwa mundurnya Belanda dan sekutu dari Ambarawa saat itu menjadi peristiwa penting bagi sejarah militer Indonesia. Pertempuran Ambarawa yang dilakukan oleh TKR bersama dengan pasukan rakyat ini penting karena kemenangan ini menjadi kemenangan pertama institusi militer Indonesia setelah kemerdekaan. Peristiwa pertempuran Ambarawa juga menjadi bukti kalau strategi yang disusun oleh Jenderal Sudirman berhasil membuat Belanda dan sekutu keluar dari wilayah Ambarawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmatul Hasanah. Saya dari 11 IPA 2, nomor absen 13. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Ada banyak peristiwa heroik yang menandakan adanya perlawanan sengit para pejuang terhadap penjajah di tengah keterbatasan yang ada. Salah satunya adalah peristiwa heroik yang terjadi di Bandung, Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Mungkin sebagian ada yang sudah mendengar dan mengetahuinya. Namun tidak salah bila kita menceritakan kembali untuk mengetahui sejarah singkat dan peristiwa heroik Bandung Lautan Api. Selain untuk menambah pengetahuan, mengingat para pahlawan juga dapat menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Nah, kita masuk ke materinya yaitu tentang Bandung Lautan Api. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi hanguskannya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Di mana peristiwa Bandung terjadi, yaitu di Bandung. Hal ini terjadi karena mencegah tentara sekutu dan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, kapan sih peristiwa Bandung Lautan Api ini? Peristiwa ini bermula saat sekutu datang ke Bandung pada bulan Oktober 1945. Sekutu melalui Brigade McDonnell meminta masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang telah dilucuti oleh para pemuda Bandung. Sejak semula hubungan sekutu Inggris dengan pemerintah Indonesia sudah tegang, di mana mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR diserahkan kepada pihak sekutu. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Pada 21 November 1945 malam, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara yang digunakan sebagai markas. Nah, mengapa sekutu meminta mengosongkan wilayah untuk menjaga keamanan? Namun, ultimatum ini tidak diindahkan oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI. Maka, dikeluarkan kembali ultimatum kedua oleh sekutu pada 23 Maret 1946 untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Melihat peristiwa ini, pemerintah Republik Indonesia di ibu kota Jakarta menginstruksikan pengosongan Bandung agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini justru mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus, karena tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan NICA. Akhirnya, pada 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komanda Divisi 3 TRI memerintahkan evakuasi kota Bandung.
TRI menyerang markas sekutu dan membakar habis Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Gudang tersebut berhasil diledakkan menggunakan dinamit, sehingga meledak dan terbakar. Kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dan penduduk dan TRI, tetapi api masih membumbung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan pihak sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan membangun monumen Bandung Lautan Api dan mengilhami Ismail Marzuki dalam lagunya yang berjudul Halo Halo Bandung. Nah, siapa pahlawan yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Yang pertama ada Otto Iskandar, Dinata, dan Moh Ramdan. Bagaimana kronologi peristiwa Bandung Lautan Api tersebut? Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan wujud perjuangan warga Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah monumen Bandung Lautan Api. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa Bandung Lautan Api bukan sekedar tentang Moh Toha dan Moh Ramdan, bahwa Bandung Lautan Api adalah sebuah strategi perang mundur tapi juga membumi hanguskan, bahwa para pemuda Bandung bukanlah pemuda penyuembol yang mundur karena tak berani melawan, tapi pemuda yang berpikir dan berstrategi. Jika saja kala itu mereka melakukan perlawanan, sudah bisa dipastikan dengan kekuatan dan persenjataan yang tidak memadai akan banyak korban berjatuhan dan yang didapat hanya kekalahan. Terkadang memang kita harus meninggalkan, melepaskan, bahwa menghancurkan, membumi hanguskan apa yang kita jaga, apa yang kita cintai dan lindungi. Justru karena kita ingin menjaganya, ingin melindunginya dari apa yang bisa mengancamnya, menjadikannya lautan api sebelum maribung rebut kembali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fatia, kelas 11 IPA 2, nomor absen 35. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pertempuran Puputan Margarana menurut pendapat saya. Yang pertama, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang, untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan kematian seluruh pasukan I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Yang kedua, apa yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Yang terjadi akhirnya malam itu 20 November 1946, Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Kekalahan pasukan Ngurah Rai juga melicinkan usaha bagi Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur atau NIT. Namun usaha itu kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Yang ketiga, kenapa Gusti Ngurah Rai memilih melawan Belanda habis-habisan sampai mati daripada menyerang? Karena pahlawan kemerdekaan itu tewas dalam perang sampai mati yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana pada 1946 bersama prajuritnya. Yang keempat,
Siapa yang gugur dalam perang itu? Yang gugur dalam perang itu adalah Gusti Ngurah Rai, gugur bersama pasukannya. Yang kelima, when. Kapan terjadi peristiwa itu? Perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Yang terakhir, 6, where. Di mana tempat terjadinya peristiwa itu? Tempat terjadinya peristiwa itu di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hia Reynada dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5W 1H dari peristiwa 10 November 1945. Pertanyaan pertama, how? Bagaimana sudut pandang saya dan cerita singkat terjadinya peristiwa tersebut? Jadi, peristiwa ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internasio. Komandan Angkatan Perang Inggris menyebut itu sebagai salah satu pembunuhan yang kejam dan menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia. Pucuk pimpinan BPRI Sutomo mengatakan bahwa Indonesia tidak takut dengan ancamannya. Ia melihat muslihat licik komandan Inggris dan ia teringat perang Jepang melawan Cina 1931 yang mengambil seluruh wilayah Manchuria. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir Belanda menggunakan strategi yang sama, dan kekhawatirannya pun benar. Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia untuk menyerahkan diri ke Batavia Weg atau Jalan Batavia pada 9 November 45. Penghinaan itu membuat dada pejuang terbakar. Dengan cepat, Bung Tomo memberikan pelatihan kilat perang gerilya dan dengan bergantian mengajarkan pada yang lain. Mereka inilah yang dikenal dengan pasukan berani mati. Di tengah suasana ini, Gubernur Jawa Timur menunggu keputusan pemerintah pusat Jakarta. Namun, Jakarta menyerahkan pada pemerintah daerah. Hingga 10 November 1945, pada pukul 9, tersiar kabar seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa ini pun tiba. Mereka langsung berpencar ke pos masing-masing. Pertempuran hebat terjadi. Segenap rakyat berjuang bersama. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia membelanya. Inilah hakikat peristiwa sejarah tersebut. Dan tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pertanyaan nomor 2. What? Apa pesan penting dari peristiwa tersebut? Pesannya adalah, persatuan itu sangatlah penting. Apabila kita bersatu, kita akan menang. Dan apabila kita bercerai, maka kita akan runtuh. Pertanyaan ketiga. Why? Mengapa Bung Tomo khawatir akan serangan dari Belanda? Karena ia teringat perang Jepang melawan Cina 1931. Mereka menyerang berbagai penjuru dan mengambil seluruh wilayah Manchuria. Ia takut bahwa nanti Belanda akan mengambil wilayah Indonesia juga. Pertanyaan nomor 4. Who? Siapa brigadir yang tewas dalam pertempuran tersebut? Brigadir Jenderal Malabi. Pertanyaan nomor 5. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi pada 10 November 1945. Dan pertanyaan terakhir, where? Di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.